Selamat datang di mata kuliah metode numerik. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang metode terbuka. Di sini metode terbuka ini ada dibagi tiga lah ya. Ada metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, sama metode secant. Nah, metode terbuka atau open method. Jadi pada metode kurung ya sebelumnya, atau bracketing method yang kita pelajari sebelumnya, akarnya itu terletak di antara interval yang diapit oleh batas bawah dan batas atas. Jadi pengulangan atau iterasi dari metode ini selalu menghasilkan nilai yang mendekati ke nilai akar yang sebenarnya, dan oleh karena itu metode ini memiliki sifat konvergensi. Ini metode kurung ya. Metode kurung itu selalu memiliki sifat konvergensi. Nah, ini contohnya di gambar ini kita lihat. Jadi ini adalah metode kurung. Ini bracketing method. Di sini kita lihat ya. Di sini kita punya XL, ini lower ya, batas bawah. Ini X atasnya. Di sini kita mau mencari nilai yang di sini. Jadi dengan cara ini cara metode kurung ya. Seperti ini pakai metode bagi dua, bisection. Ini dari sini kita bagi dua, di sini, lalu di sini kita bagi dua lagi, lalu di sini kawan kita bagi dua lagi di sini, dan seterusnya. Ini 4 iterasi ya di sini. Ya, ini metode kurung. Jadi dia semakin bertambah iterasinya, dia semakin mengecil, konvergensi. Nah, sebaliknya pada metode terbuka atau open method yang akan dibahas di sini itu berdasarkan rumus atau formula yang hanya membutuhkan satu nilai X atau dua nilai awal yang tidak perlu mengurung nilai akar sebenarnya. Oleh karena itu, hasil akhir yang diperoleh terkadang menjauh dari akar sebenarnya atau bersifat divergensi. Jadi di sini di B sama C ini kita bisa lihat ini menggunakan metode terbuka. Kita cuma butuh X ini aja. Cuma butuh satu titik di sini. Ini cuma satu titik. Lalu dia punya formula di sini, rumus. Nah, yang di B ini kita lihat dia divergensi. Jadi XI plus 1-nya di sini, dan diikat terus ke sana. Jadi dia divergensi. Tapi sebaliknya, yang C ini konvergensi. Jadi apabila metode terbuka ini bersifat konvergensi, biasanya pendekatan yang dilakukan itu akan sangat cepat dibandingkan dengan metode kurung. Jadi kita lihat di sini ya. XI ketika dikonvergensi dia langsung ke sini. XI plus 1 di sini, nanti XI plus 2 mungkin di sini, dekat sini. Jadi dia cepat, lebih cepat dari metode bracket ya, metode kurung. Kemudian kita lanjutkan ke metode pertama, yaitu metode terbuka pertama, metode iterasi titik tetap. Jadi seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwa metode terbuka itu menggunakan sebuah rumus atau formula untuk memprediksi akar dari persamaannya. Jadi suatu rumus ini kemudian bisa dikembangkan untuk menjadi iterasi titik tetap sederhana. Atau bisa juga disebut dengan iterasi satu titik atau substitusi suksesif. Kalau bahasa Inggrisnya ini fixed point iteration ya. Dengan cara merubah fungsi fx sama dengan 0 sehingga x-nya itu ada di sebelah kiri dari persamaannya. Nah, seperti ini. X-nya di sebelah kiri, persamaannya di sebelah kanan. Jadi transformasi seperti ini bisa dicapai dengan menggunakan manipulasi aljabar atau dengan menambahkan X ke kedua sisi dari persamaan awalnya. Ini sebagai contoh, seperti ini. Kita punya persamaan ini seperti ini, penurunan kuadrat, X kuadrat minus 2X plus 3 sama dengan 0. Jadi persamaan ini itu bisa dimanipulasi menjadi seperti ini. X sama dengan X kuadrat bagi 2 plus 3. Ini dipindah. Ini pindah ke sini, X kuadrat. Ini 3 pindah ke sini, terus bagi 2, X sama dengan X kuadrat plus 3. Dimana jika rumus sin X sama dengan 0, nah ini beda lagi ya. Ini persamaan kuadrat, ini persamaan sin X. Dimanipulasi menjadi seperti ini. Jadi kedua sisinya ditambah X. Jadi di sini tambah X, di sini juga ditambah X. Kiri tambah X, kanan tambah X. X sama dengan sin X plus X.
Nah, seperti ini. Jadi kegunaan persamaan X sama dengan fungsi Gx adalah dia bentuk ini menyediakan suatu formula ya untuk memprediksi nilai baru dari X ini sebagai suatu fungsi dari nilai X yang lama. Jadi jika diberi nilai awal xi misalkan, maka bentuk rumus di atas ini dapat digunakan untuk menghitung estimasi nilai xi plus 1 yang baru. Seperti rumus iteratif di bawah ini. Jadi dari sini jadi seperti ini. Jadi xi plus 1 sama dengan gxi. Jadi di sini kita cari gx. Nah, x ini nanti kita masukin x ini kita masukin lagi. X-nya ini kita masukin lagi ke sini, ketemu lagi X yang baru. Nanti yang baru ini kita masukin lagi ke sini, ketemu lagi X yang baru lagi, masukin lagi, terus seperti itu ya. Maka dinamakan iterasi titik tetap karena dia nggak berubah titiknya. Jadi di sini aja. Cuman dia persamaan di dalam persamaannya berubah dan nilainya itu berubah-ubah, tapi titiknya tetap titik 1 ini yang kita pakai. Nah, ini contoh soal 1. Jadi gunakan iterasi titik tetap sederhana untuk mencari estimasi akar dari fungsi X sama dengan pangkat min X dikurang X. Nah, ini solusinya seperti ini ya. Jadi fungsi pada soal di atas ini itu bisa dipisah secara langsung dan diekspresikan dalam bentuk ini. Xi plus 1 sama dengan E pangkat minus Xi. Jadi di sini dimulai dengan nilai awal x0 sama dengan x0 sama 0. Jadi rumus iteratif itu bisa diaplikasikan untuk menghitung seperti ini ya. Jadi dari 0 dan 0 ini ketemu 1. Dari 1 itu ketemu 0,36. Jadi dimasukin ya. Jadi kita masukin di sini 0. Ini 1. Jadi x 1. Nah, dari 1 ini kita masukin lagi ke sini 1, nanti ketemu 0,367879. Nah, 0,69 kita masukin lagi ke dalam sini. Itu hasilnya jadi 0,692201. 0,69 ini kita masukin lagi ke sini. Itu jadinya 0,500473. Masukin lagi ke sini, nanti hasilnya jadi 0, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini sampai ke iterasi ke-10. Nah, ini nilai epsilon A ini error aproksimasi ya, atau error pendekatan dalam persen. Jadi ini 100%, dia naik lagi 171%, dan seterusnya dia berkurang. Itu menurun ya, errornya turun. Lalu kalau ET ini itu true error persen, true error di sini 100, 76, 35, dan dia terus turun. Jadi terlihat ya dari tabel di samping, jika pada setiap iterasi akan membawa estimasi menjadi lebih dekat ke nilai akar yang sebenarnya, yaitu 0,56714329. Jadi di sini nilai akarnya itu kalau supaya ini 0, itu di sini kalau kita pakai kalkulator itu supaya ini 0 itu x-nya 0,56714329. Jadi di sini E pangkat minus ini dikurang ini, itu hasilnya 0. Jadi ini akarnya ya, akar sebenarnya, dan kita mencarinya dengan cara iterasi titik tetap seperti ini. Nah, ini cara mencari approximate error ya, error pendekatan. Jadi ini rumusnya angka mutlak xi plus 1 dikurang xi dibagi xi plus 1 dikali 100%. Nah, ini cara mencari errornya yang di sini. Sedangkan true error yang ini ya, kita cari dengan cara seperti ini. 0,567 ini nilai, ini true value-nya ya. Ini kenapa dinamakan true error? Karena kita menggunakan true value. Jadi root-nya, nilai akar sebenarnya di sini kali 100%. Nah, dia kita lihat di sini ya, semakin berkurang ya. Nah, ini ya cara nyari. Ini cukup penting ya. Ini cukup penting karena di setiap metode, entah itu metode terbuka atau metode
bracket ya, bracketing, ini nilai error itu biasanya selalu ditanyakan error seperti ini. Kita mau mengetahui tingkat akurasi dari metode yang kita pakai itu sebagus apa, itu berasal dari sini. Kita tahu dia bagus apa enggak, itu biasanya kita cek dengan menggunakan error ini, uji error ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode Newton-Raphson yang kedua, metode kedua. Jadi metode yang mungkin paling banyak ya digunakan saat ini untuk formula pencarian akar itu adalah metode Newton-Raphson. Jadi misalkan perkiraan awal dari nilai akarnya adalah XI, maka sebuah garis singgung itu bisa ditarik dari titik koordinat XI, fungsi XI. Jadi titik temu antara garis singgung ini yang melintasi sumbu X itu biasanya merepresentasikan suatu estimasi nilai akar yang lebih akurat. Nah, contoh seperti ini ya. Kita lihat ini fungsinya. Nah, kita cuma punya satu titik ya. Kita cuma punya satu titik XI. Nah, dari si XI ini kita bisa mencari f fungsi XI ya. Fungsi XI itu dicari dengan memasukkan nilai sini. Ini rumusnya. Nah, di sini metode Newton-Raphson bisa diterapkan dari interpretasi geometris seperti pada gambar ini. Jadi, turunan pertama pada titik X ya. Titik X ini itu ekivalen dengan gradien atau kemiringan. Jadi, dari kurva ini kita punya persamaan kurva. Nah, kita turunkan sekali pada titik ini, maka dia akan menjadi garis. Jadi, persamaan kuadrat kita turun sekali, dia jadi persamaan linear, persamaan garis seperti ini. Nah, ini rumusnya. Jadi, f aksen xi, turunan pertama ya dari f, itu sama dengan fxi dikurang 0. Ini ya, ini fxi kurang 0 ya. Fxi kurang 0 ini. Ini fxi, ini 0 di sini. Atau bisa juga ini y ya, ini y-nya. Nah, terus di bawahnya y per x ya. Y per x ini xi dikurang ini ya, xi ini dikurang ini. XI dikurang XI plus 1. Jadi XI sini, ini XI plus 1. Jadi ini dibagi ini. Ini dibagi ini. Kemiringan ya. Ini rumus gradien atau kemiringan ini seperti ini. Y per X. Nah ini yang jika komponen XI plus 1 diletakkan di sebelah kiri. Jadi XI plus 1-nya di sebelah kiri. Maka akan menjadi, nah ini seperti ini. Yuk kita manipulasi persamaannya. Ininya kita pindahkan sebelah kiri, fx aksen x1-nya kita pindahkan sebelah kanan, itu jadi seperti ini. Xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Nah, ini adalah yang dinamakan formula Newton-Raphson. Nah, ini ya, ini formulanya. Formula Newton-Raphson ini seperti ini. Kemudian, contoh soal kedua. Jadi, gunakan metode Newton-Raphson untuk mengestimasi nilai akar dari fungsi x sama dengan pangkat min x dikurang x dengan nilai perkiraan awal x0 sama dengan 0. Kita coba yang sebelumnya ya. Kita coba soal sebelumnya sama rumusnya dengan pendekatan metode Newton-Raphson. Jadi solusinya, jadi turunan pertama dari fungsi awalnya adalah f aksen x sama dengan, ini kita cari turunannya. Turunannya f aksen x itu sama dengan minus e pangkat min x dikurang 1. Oke. Nah, jika kita masukkan ke dalam formula Newton-Raphson, maka merumusnya itu menjadi seperti ini. Xi plus 1 sama dengan xi, ini f xi dibagi f aksen xi, ini rumus Newton-Raphson ya. Menjadi seperti ini. Xi plus 1 sama dengan xi dikurang e pangkat minus xi dikurang xi dibagi minus e pangkat minus xi dikurang 1. Nah, ini rumusnya untuk problem ini rumus Newton-Raphson-nya. Nah, dimulai dari nilai awal x0 sama dengan 0, rumus iteratif kemudian diaplikasikan dan hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini seperti ini nih. Jadi xi masukin sini. Ini 0. Nah, dari 00 ini kita masukin ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Hasilnya itu 0,5. Jadi sini 0,5. Nah, setelah ketemu hasilnya, di sini 0,5, kita masukkan lagi ke sini.
Ini E pangkat minus 0,5 dikurang 0,5 minus E pangkat minus 0,5 dikurang 1. Nah, nanti ketemu hasilnya itu 0,56631003. Nah, di sini 0,5663110003 masukin lagi ke sini. Masukkan lagi sini jadi jadi 0,5663110003 dikurang pangkat minus 0,5663 dikurang 0,5663 dibagi dan minus pangkat 0,5663 dan seterusnya. Jadi hasilnya di sini. Masukin lagi sini, nanti hasilnya yang ini. Masukin lagi, nah ini dari cuman hanya 4 iterasi kita bisa lihat ya. Jadi true errornya itu dari semula 100% langsung drastis berkurang 11,8%, lalu langsung turun ke 0,147 dan lebih turun lagi ke 0,000220. Ini kita lihat ya. Jadi metode ini dengan sangat cepat terkonvergen ke nilai akar sebenarnya. Jadi kita bisa lihat nih, ini demonstrasi ini metode Newton-Raphson tuh jauh lebih cepat dari iterasi titik tetap yang sebelumnya. Cepat sekali ya. Jadi dalam hanya 3 iterasi dia tingkat true error-nya bisa minus 6 di sini, pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6. Nah, tingkat relatif error-nya pun berkurang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan metode iterasi titik tetap. Ya, jadi itu metode Newton-Raphson ya. Oke, seterusnya kita yang metode ketiga kita metode secant. Nah, kita lihat di sini metode secant, di sini gambarnya ya. Jadi ini persamaan kurvanya. Ini metode secantnya seperti ini. Nah, jadi ini suatu masalah rumit ya yang mungkin muncul ketika mengimplementasikan metode Newton-Raphson adalah evaluasi derivatif dari fungsinya. Jadi walaupun bagus ya, tapi dia ada kekurangan juga metode Newton-Raphson. Meskipun masalah ini jarang terjadi ya dalam persamaan fungsi polinomial dan banyak fungsi pada umumnya, dia ada fungsi-fungsi tertentu yang sangat sulit untuk dievaluasi turunannya, sehingga untuk kasus khusus tersebut turunannya dapat dilakukan dengan pendekatan seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi f aksen xi itu sama dengan mendekati ya fxi min 1 dikurang fxi dibagi xi min 1 dikurang xi. Ini pendekatan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita kalau sebelumnya metode Newton-Raphson itu di luar, dia garis di sini. Kalau metode Newton-Raphson itu kan itu di sini ya, garis tangensial. Di garis tangensial di sini. Ini Newton-Raphson. Tapi kalau dia secant, dia menggunakan garis secant. Ini garis secant namanya. Garis yang memotong kurva di 2 titik itu garis secant. Kalau memotong cuma 1 titik bersinggungan itu namanya tangensial. Jadi di sini dia menggunakan garis secant. Nah, ini rumusnya. Jadi kita mau mengetahui kemiringan ini ya. Jadi kalau tadi sebelumnya f aksen x di sini kita bisa tahu dengan rumus Newton-Raphson ya. Jadi dia bagi x. Nah, kalau di sini kita menggunakan fxi ya, di sini di atasnya sama juga ya per x. Jadi di sini fxi min 1 dikurang ini dikurang ini dibagi ini dikurang ini. Jadi mirip-mirip ya. Jadi mirip-mirip dengan Newton-Raphson. Cuma garisnya berbeda. Jadi ini dikurang ini dibagi ini dikurang ini. Jadi ini dia menggunakan dua posisi ya, dua titik koordinat ya untuk mencari f aksen xi-nya. Nah, pendekatan ini bisa disubstitusi ke persamaan Newton-Raphson untuk mendapatkan persamaan iteratif metode secant. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau udah dapet ininya, kita masukin ke sini xi plus 1 sama xi kali xi min 1 fxi min 1 dikurang fxi. Nah, di sini contoh soal ketiga. Gunakan metode secant ya untuk mengestimasi akar dari fungsi sama ya fx sama dengan pangkat x kurang x. Mulailah dengan estimasi awal dari x min 1 sama dengan 0 dan x0 sama dengan 1. Solusinya jadi
Ingat jika nilai akar sebenarnya dari fungsi di atas adalah, jadi nilai akar sebenarnya dari ini tuh, ini ya, 0,5671439. Jadi iterasi pertama kita cari seperti ini. Jadi kita butuh x min 1-nya sama dengan 0, x0 sama dengan 1, lalu fx-nya min 1 sama dengan ini kita masukkan ya, kita masukkan ke sini, itu 1. Terus kita masukin di sini x0 di sini 1, di sini 1, itu sama dengan minus 0,63212. Oke, jadi setelah kita ketemu 4 nilai ini, kita masukkan ke dalam sini, x1 sama dengan 1 sama dengan ini, kita masukkan 1 0,61270. True errornya kalau ini kita cari true error ya dengan nilai sebenarnya ini itu 8%. Nah, sekarang iterasi kedua, x0 sama dengan 1, jadi ininya turun ya. Jadi ininya turun. Jadi tadi kan min 1 awalnya, terus ini x0, sekarang x0 sama x1 awalnya. Jadi sama dengan 1, x0 1, terus x1-nya kita ketemu di sini ya, 0,16270. Lalu kita cari ini fungsinya ya. Ini kita masukkan ke dalam sini. Fx sama dengan 0,07081. Nah, perhatikan ya. Perhatikan kedua nilai estimasi x0 dan x1 itu berada di sebelah kanan akar yang sebenarnya. Jadi akar yang sebenarnya ini ya. Tapi ternyata dia x0 dan x1-nya itu berada di sebelah kanan titik ini. Jadi nggak ada yang, dia tidak mengurung ya, beda ya. Nah, ini perbedaan lagi. Perbedaannya terlihat di sini antara metode terbuka dan metode bracketing ya, metode kurung. Ya, dia terlihat di sini, kelihatannya di sini. Jadi dia kedua 1 sama 0,612 ini sama-sama berada di sebelah kanan dari akarnya. Oke, jadi selanjutnya kita cari x2. X2-nya itu kita bisa cari menggunakan rumus ini ya. Rumus ini. Kita masukin lagi, jadi 0,6127 merumus secant. Ini kita udah ketemu angkanya sama dengan 0,63384. Nah, di sini kita bandingkan 0,56384 dengan nilai akar sebenarnya, itu true errornya 0,58%. Nah, kemudian iterasi ketiga, x1 ya. Kita mulai dengan x1, terus x2 yang barusan kita ketemu 0,6384. Kita masukkan ke persamaan awalnya. Lalu kita cari x3 dengan masukkan ke persamaan secant. Nah, kan seperti ini. Kita ke 0,56717. Nah, ini di sini true errornya kita dibandingkan dengan nilai sebenarnya itu 0,0048%. Jadi iterasi ini bisa terus dilakukan ya, hingga didapat tingkat ketelitian yang diinginkan. Jadi ini bisa terus dilakukan. Nah, ini sampai iterasi ketiga ya hasilnya ini. Oke, jadi sampai situ saja. Ini referensinya masih sama ya, menggunakan buku ini, Numerical Method for Engineers. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih.